itu satu pertanda bahwa yang namanya kita itu sudah semakin dekat dengan akhir kehidupan kita. Itu mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita semua akan melewati suatu pintu yang bernama kematian. Entah berapa lama lagi usia kita yang tersisa, hanya Allah yang tahu. Boleh jadi di antara kita yang hadir di sini masih diberikan usia beberapa puluh tahun lagi. Boleh jadi yang hadir di sini Allah berikan usia beberapa bulan lagi. Dan tidak mustahil hari ini adalah merupakan malam terakhir dalam kehidupan kita. Kita nggak tahu. Yang namanya kematian itu kan misterius. Artinya kematian itu bisa datang secara tiba-tiba dan tidak mengenal umur. Pada kesempatan malam hari ini kita sama-sama akan mengangkat sebuah tema yang kita ambil dari kitab Lubabul Hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babus sabi' wassalasuna fi fadilati dzikril maut. Bab yang ke-37 dalam kitab Lubabul Hadis itu menjelaskan tentang fadilah mengingat mati, keutamaan di dalam mengingat mati. Sebelum saya bacakan, terlebih dahulu saya akan memberikan prolog dulu tentang masalah kematian. Kematian dalam bahasa agama adalah terlepasnya ruh dengan jasad. Dan salah satu fase yang akan kita hadapi bersama, tahapan-tahapan yang akan kita lewati bersama, salah satunya adalah kematian. Dan itu kita yakin. Kita yakin bahwasanya yang namanya kematian itu pasti terjadi. Itu sudah pasti karena dalam Al-Quran sendiri dinyatakan bahwa setiap yang bernyawa itu pasti akan mengalami yang namanya kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Dan kalau kita mau sadar bahwa hari ini kita dihidupkan di dunia ini sudah berapa puluh tahun. Hari sudah berganti hari, bulan sudah berganti bulan, tahun sudah berganti tahun. Hari-hari yang kita lewati itu menunjukkan bahwa kita itu semakin dekat dengan akhir hayat kita. Karena perjalanan waktu itu dari hari ke hari itu semakin berkurang usia kita itu. Tidak semakin bertambah, tidak. Hari demi hari usia kita semakin berkurang. Itu satu pertanda bahwa yang namanya kita itu sudah semakin dekat dengan akhir kehidupan kita. Itu mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita semua akan melewati suatu pintu yang bernama kematian. Entah berapa lama lagi usia kita yang tersisa, hanya Allah yang tahu. Boleh jadi di antara kita yang hadir di sini masih diberikan usia beberapa puluh tahun lagi. Boleh jadi yang hadir di sini Allah berikan usia beberapa bulan lagi.
Dan tidak mustahil hari ini adalah merupakan malam terakhir dalam kehidupan kita. Kita nggak tahu. Yang namanya kematian itu kan misterius. Artinya kematian itu bisa datang secara tiba-tiba dan tidak mengenal umur, tidak berurutan, tidak. Barangkali ini mas sudah tua, maka yang mati orang tua duluan, enggak. Buktinya anak orok mati juga banyak. Orang yang sakitnya lama enggak mati-mati banyak. Tapi orang yang seger buger juga tiba-tiba kok mati. Kita enggak tahu. Dan usia itu, kata Kanjeng Nabi dalam sebuah hadisnya, a'maru ummati ma baina sittin ila sab'ina wa aqalluhum. Usia umatku umumnya berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Dan jarang sekali di antara mereka yang melewati angka 60-70. Sebentar sekali hidup di dunia ini. Sementara kita akan memasuki satu wilayah yang tidak berbatas. Hidup di dunia ini ada batasnya. Oleh karena sering saya katakan, sesengsara-sengsaranya orang hidup di dunia ini ada batasnya. Sesenang-senangnya, sekaya-kayanya orang hidup di dunia ini ada batasnya. Misalkan dikasih usia sampai 80 tahun sengsaranya, ya udah, ketika mati selesai. Dikasih usia 100 tahun bagi mereka orang-orang yang banyak hartanya, tetap ada waktunya. Namun bayangkan bahwasanya kita semua akan merasakan, akan memasuki satu wilayah yang tidak berbatas. Entah sampai kapan. Artinya kita akan mati semuanya. Di dalam Al-Quran tadi, dalam muqaddimah awal, ada satu ayat yang saya angkat, walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap umat, setiap manusia itu punya ajalnya masing-masing. Dan apabila ajal itu telah datang menghampiri kepada manusia, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan. Jadi yang namanya kematian itu pasti terjadi. Dan kita sering mendengar ya, pengumuman di masjid, ada tetangga kita, saudara kita yang meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia dengan tenang. Bapak ngadegan pinjem palikan, misalkan. Itu kita sering dengar. Nah, dengan harapan mengingat kematian itu, kita punya suatu kesadaran eskatologis, kesadaran ukhrawi, kesadaran akan hidup sesudah mati. Kalau sekarang si A yang diumumkan di masjid, boleh jadi besok nama kita yang akan diumumkan. Kalau sekarang saya datang ikut menguburkan jenazah, boleh jadi suatu saat kita yang akan dihantar ke peristirahatan yang terakhir. Itu kita harus punya kesadaran seperti itu. Makanya kalau hari ini kita masih bisa mandi sendiri, boleh jadi besok kita sudah dimandikan oleh orang lain. Kalau sekarang kita masih bisa pakai baju sendiri, boleh jadi besok kain kapan yang akan melilit di badan kita sebagai pakaian terakhir buat kita. Kalau sekarang kita masih bisa bergerak ke sana kemari, bisa ngopi ke sana kemari, bisa berjalan ke sana kemari, boleh jadi besok badan kita sudah dihimpit oleh tanah dan menjadi santapan cacing-cacing tanah. Namun dalam hal kematian itu Allah merahasiakan 3 hal dalam kematian. Yang pertama, Allah merahasiakan waktu kematian kita. Tidak ada satu manusia pun
yang tahu kapan kita itu mati. Nggak ada. Tujuannya apa? Agar supaya kita selalu siap di dalam menghadapi yang namanya kematian. Dan kayaknya kalau kita dikasih tahu, justru hidup kita akan gelisah. Boro-boro bisa ngopi, boro-boro bisa ngerokok. Gelisah kalau dikasih tahu, nanti akan mati. Kita diponis oleh dokter saja kita udah nggak nyaman hidup kita, nggak seimbang hidup kita. Ketika dokter memponis bahwasanya kankernya ini tidak lama lagi, sekitar 1 minggu, paling lama 2 minggu orang ini akan meninggal dunia. Diponis oleh dokter saja kita sudah nggak bisa tidur, sudah nggak nyaman dalam kehidupan kita. Oleh karenanya Allah merahasiakan waktu kematian kita. Yang kedua, Allah merahasiakan tempatnya kita di mana akan mati. Allah rahasiakan itu. Kita nggak tahu kita akan mati di mana. Boleh jadi di perjalanan, boleh jadi kita mati di rumah, boleh jadi kita mati di kantor. Dan yang ketiga, Allah merahasiakan cara kematian kita. Model kematian kita itu seperti apa nantinya? Apakah cengap-cengap dan lain sebagainya? Kita tidak ada yang tahu. Makanya suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah didatangi oleh seorang sahabat. Sahabat itu bertanya kepada beliau Rasul, "Ya Rasulullah, ayyul mu'minina afdal?" Wahai Rasul, siapakah orang Islam yang paling sempurna imannya? Qala, Rasulullah menjawab, ahsanuhum khuluqa. Orang Islam yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Orang Islam yang paling sempurna adalah orang yang paling baik akhlaknya, kata beliau Rasul. Kemudian sahabat ini bertanya lagi, ayyul mu'minina aqyas? Lantas siapakah orang Islam yang paling cerdas itu, ya Rasulullah? Apakah mereka yang punya IQ yang tinggi? Apakah mereka yang otaknya brilian? Apakah mereka yang memiliki penghargaan dari mana-mana? Apakah mereka yang sering mendapatkan gelar honoris causa? Apakah mereka orang-orang yang cerdas itu, wahai beliau Rasul? Ternyata jawaban beliau Rasul, apa jawabannya? Aksaruhum lil mauti dzikra. Orang yang paling banyak mengingat mati itu adalah orang yang cerdas. Jadi kata beliau Rasul, orang yang cerdas adalah orang yang paling banyak mengingat mati. Dan memang ternyata yang namanya ingat mati itu cukup produktif dalam kehidupannya. Yang pertama, orang yang banyak ingat mati tidak akan menunda-nunda kewajibannya. Kewajiban sholat, kewajiban zakat, puasa, bayar utang, dan lain sebagainya. Dia tidak akan berani menunda-nunda. Kenapa? Karena takut keburu mati, takut ajalnya datang. Terus yang kedua, orang yang ingat mati itu tidak akan menunda-nunda taubatnya. Karena boleh jadi besok kita akan mati, besok belum tentu kita hidup. Makanya dalam sebuah hadis yang lain dikatakan, al-qaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, wal ajiju man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Orang yang cerdas itu adalah orang yang mengendalikan hawa nafsunya dan mengerjakan untuk kehidupan setelah mati. Dia beramal, berusaha banyak amal untuk kehidupan sesudah mati. Namun orang yang bodoh, orang yang lemah itu adalah orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya, tapi dia nggak beramal apa-apa.
cuma dia bisanya berandai-andai saja kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah Ashabul Kahfi yang saya hormati, kalau hari ini kita itu masih dihormati oleh orang, dielu-elukan orang, dihargai oleh orang, itu bukan berarti kita itu mulia. Bukan. Kenapa kita dihormati orang? Kenapa kita dielu-elukan oleh orang? Karena Allah masih menutupi aib-aib kita. Allah masih menutupi borok-borok kita. Allah masih menutupi keburukan-keburukan kita. Padahal kalau Allah buka borok kita, Allah buka keburukan-keburukan kita, kejelekan-kejelekan kita, habis kita itu. Hancur kita itu di mata manusia.